Kristus. Kita mulai ya. Shalom Pak Elia. Ya, shalom, silakan bro. Kamu mau tanya apa? Pak Elia, kalau apakah kan gini Pak, kalau keilahian kita kan sekarang membahas keilahian Yesus. Keilahian Yesus itu kan disatukan dengan kemanusiaan. Yesus itu namanya hypostatic union kan, nggak bisa dipisahkan, cuman bisa dibedakan saja kan ya Kak. Dan kalau keilahian Yesus itu udah ada sejak sebelum di dunia dijadikan, benar nggak sih Kak? Hmm, Tapi Kak, kalau menurut Kakak sekalian Yesus yang sekarang bisa kayak hadir di dunia terus apa tuh kan saya pernah lihat ya kalau kesaksian ada orang dia katanya tuh nggak suka Tuhan Yesus terus tiba-tiba karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus seperti Rasul Paulus bertobat jadi pengikut Kristus seperti kayak Afsin Javid dan sebagainya. Menurut Kakak itu itu benar itu berarti bukti ya keilahian Yesus tuh sampai saat ini beneran ada ya Kak secara nyata tanpa doktrin Alkitab. Benar bisa nggak tuh itu Kak? maksudnya gimana ulangi? Kan gini Tanya. Kak, kan kita lihat ya kan misalnya banyak nih ya Kak, kan kalau orang kan ya melihat apa tuh mas apa tuh bertobat terima Tuhan Yesus karena dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Misalnya kayak di luar negeri itu mantan teroris Hizbullah namanya siapa tuh Asin Javid, terus kadang kan kalau aku pernah lihat juga kayak Lea Tikawalu kan yang itu dulunya pengikut satanisme sekarang udah tobat terima Tuhan Yesus karena dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Apakah ini bukti bahwa keilahian Yesus itu salah satu itu masih nyata di dunia ini kan ya Kak? Tanpa misalnya bisa dengan kita bisa tutup Alkitab untuk membuktikan kebenarannya. Iya. Hal itu bisa digunakan ya, tetapi kan kita perlu menguji segala sesuatu. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Artinya apa? Bahwa kita perlu menguji segala sesuatu apakah itu berasal dari Allah atau tidak. Karena yang penting kita ketahui masalah mimpi, terus penglihatan-penglihatan, bahkan kesaksian-kesaksian, itu banyak yang bertentangan dengan kitab suci, dengan firman Allah. Jadi bukan bukan kitab suci yang menyocokkan kepada pengalaman kita, tetapi kita yang menguji dan mengkoreksi itu semua sesuai dengan nasihat Rasul kepada kitab suci. Karena kitab suci dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, tulisan-tulisan yang diilhamkan itulah yang bermanfaat untuk mengajar kita. Nah, mengenai masalah keilahian Yesus Kristus, keilahian Yesus Kristus itu kita pahami dalam eh, hakikatnya Tuhan Yesus itu sebagai apa? Tuhan Yesus itu adalah firman-Nya Allah yang satu di dalam hakikat Allah Sang Bapa sejak kekal. Jadi Tuhan Yesus itu mau dia bermujizat, mau dia tidak bermujizat sekalipun, tetapi mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah firman-Nya Allah Sang Bapa yang kekal di dalam Bapa, itu adalah bukti keilahiannya dia. Tetapi Kristus itu membuktikan keilahiannya untuk menggenapi nubuatan para nabi dengan apa? Pekerjaannya. Makanya Tuhan Yesus berkata, ketika aku mengusir setan, berarti kerajaan Allah sudah dekat sama kamu gitu loh. Makanya dalam Lukas 16 ayat 16 dikatakan hukum Taurat dan juga nubuatan kitab para nabi itu berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan. Gitu. Jadi bukti keilahian Yesus itu mujizat dan lain-lain ya memang itu bukti juga, tetapi itu nggak boleh kita jadikan patokan utama. Patokan terbesar bahwa Kristus adalah yang ilahi adalah kebangkitannya. Karena kebangkitan itu adalah tanda bahwa dia adalah pemilik hidup. Jadi dengan bangkitnya Mesias itu menjadi bukti ucapan Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup, tak barang siapa yang percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Gitu, ya. Makasih ya Pak Elia. Iya kan salah saya juga kan melihat Tuhan Yesus itu kan dahsyat juga dia menyelamatkan beberapa keluargaku temanku juga kan sekarang udah itu apa temanku kan yang dulu yang muslim mengalami perjumpaan dengan pribadi dengan Tuhan Yesus demikian juga kayak keluargaku ada tuh sekarang udah terima Tuhan Yesus lah udah terima Tuhan Yesus dan jadi pelayan Tuhan sih jadi makanya aku menganggap itu salah satu bukti kan yang bisa mungkin di luar Alkitab itu bukti bahwa Tuhan Yesus nyata dan dia akan mendukung juga doktrin Alkitab tentang Tritunggal. Ya, itu bisa jadi bisa digunakan sebagai tanda tapi tanda keilahian Kristus yang paling besar adalah kebangkitannya. Karena kebangkitan adalah puncak
karyanya Kristus. Karena ada ayat Alkitab berkata kalau ia tidak bangkit maka sia-sialah kepercayaanmu. Gitu ya. Makasih banyak ya Pak Elia. Semoga itu Tuhan pemahamannya. Iya. Iya. Kita lanjut ya. Kalau nggak ada ya. Jangan lupa tap-tap layar ya teman-teman ya, biar kuat roomnya kita ya. Thank you. Ya silakan Aileen. Halo. Iya Kak. Ya halo. Ya silakan. Kamu tanya apa? Halo. Saya mau bertanya soal tapi saya lupa ayatnya di mana itu soal Melkisedek itu, kenapa tiba-tiba ada di situ kata Melkisedek yang waktu Abraham. Boleh jelaskan siapa itu Melkisedek? Waktu Abraham atau Daud yang selesai perang itu? Abraham. Iya Abraham. Ya, kita buka ayatnya, kita buka Alkitab ya. Melkisedek, dia adalah Raja Salem ya. Kita lihat ayatnya di dalam ya, ntar ya. Melkisedek dalam Kejadian 14 ayat 17 dikatakan begini, sampai 20 ya. Ntar ya, 20. Oh ya. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah Raza. Ayat 18, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Nah, siapa Melkisedek ini? Kita lihat jawabannya di Ibrani 7 ayat 1 dan 9. Dikatakan begini, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Nah, lalu di ayat 3 kuncinya, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Kalau ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya, dan dia dijadikan sama dengan anak Allah, berarti Melkisedek itu siapa? Beberapa bapak-bapak gereja sepakat bahwa Melkisedek itu adalah Tuhan Yesus sendiri sebelum datang ke dunia di dalam daging. Makanya dikatakan ia tidak berbapa, tidak beribu, dia tidak diketahui dari mana, kita nggak tahu asal-muasalnya dari mana, tapi bahkan ia bisa menjadi imam memberkati Bapak Abraham. Makanya Tuhan Yesus adalah imam besar kita menurut jalurnya Melkisedek. Kan imam dalam peraturan ke-12 suku bangsa Israel, imam itu harus dari suku Lewi, karena Lewi adalah suku yang dikhususkan oleh Allah. Tetapi Tuhan Yesus bukan dari Lewi, dia dari Yehuda, yang secara hukum sebenarnya Tuhan Yesus nggak bisa jadi imam, karena dia bukan Lewi. Tetapi karena Melkisedek bisa menjadi imam padahal bukan Lewi, maka Kristus pun bisa menjadi imam walaupun ia bukan Lewi. Makanya keimamatan Kristus itu dari jalurnya Melkisedek. Kenapa begitu? Karena Daud sudah menubuatkannya bahwa ia akan menjadi imam dari jalur Melkisedek. Kita lihat dalam Mazmur 110 ayat 4, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia, Daud itu sudah bermazmur bahwa akan ada imam yang akan datang sebagai Mesias, itu dari jalurnya Melkisedek. Makanya Tuhan Yesus adalah imam besar agung kita dari jalurnya Melkisedek. Jadi Melkisedek di Perjanjian Lama itu siapa? Tuhan Yesus sendiri sebelum datang ke dunia. Istilah teologisnya adalah Kristofani, Kristos dan Panero, penampakan yang Kristus. Nah, ketika dia datang ke dunia menjadi daging, ia menjadi sama dengan Melkisedek. Gitu ya.
Makanya Tuhan Yesus, kan pernah bilang, Abraham telah melihat hariku dan ia bersuka cita oleh karenanya. Ya karena Tuhan Yesus di dalam ketika dia disebut Melkisedek di perjanjian lama, dia sendiri yang memberkati Abraham. Abraham ketika diberkati oleh Melkisedek yang adalah Tuhan Yesus sebelum menjadi manusia, tentu dia bersuka cita. Gitu loh. Ya? Iya, Kak. Oh ya. Ya.